Pertama tentunya puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat karunia sampai dengan hari ini kita masih mendapatkan kesehatan ya dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita termasuk kewajiban di dalam penugasan-penugasan yang disampaikan kepada kita. Dan Mbak-mbak Mas semuanya, jadi di tahap ini kita sudah sampai pada pentahapan untuk KUA PPAS yang segera disusul dengan penyusunan RKA nih, di Cilacap. Ini di akhir semester 1 menjelang masuk pada semester 2. Sehingga untuk itu menjadi kewajiban kita di masing-masing tahap perencanaan. Sekarang tahap penganggaran. Nah, masuk ke sub kegiatan. Bapak Ibu, pertama mumpung ini masih di akunnya kepala dinas, kepala puskesmas, banyak hal yang harus dilakukan di akun kepala puskesmas. Yang pertama adalah set operator. Pastikan bahwa sub kegiatan ini sudah di set operator dengan nama yang akan melakukan input, ya, seperti itu. Kemudian kalau belum silahkan ditambahkan, atau ada yang mau menambahkan user silahkan bisa ditambah user. Saya kira sudah tahu ya, tinggal namanya dicari ya, kemudian tutup seperti itu. Ini tidak saya tambahkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah input indikator. Bapak Ibu, ini tanda pensil di nama kegiatan ini digunakan untuk melakukan input indikator. Kita buka di sini, ini yang sering terlupa oleh Bapak Ibu. Misalnya sudah selesai entry anggarannya, ternyata indikatornya belum di entry. Nah, maka ini harus di entry dulu supaya nanti cetak DPA-nya sempurna. Sekarang dalam kondisi seperti ini belum disempurnakan, kita lakukan cetak DPA ya di RKA rincian belanja. Nah, ini nanti akan munculnya seperti ini. Saya besarkan dulu. Akan munculnya seperti ini, tingkat kepuasan ada, kemudian kelompoknya, sasaran kegiatan sudah ada belum? Keluaran kegiatan Januari ya. Kelompok sasarannya ini tertulisnya Kabupaten Cilacap ya, nah dan sebagainya, karena belum diedit. Oke, nah kita sekarang kembali ke RKA, ke ini SIPD. Di input di sini kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Kelompok sasarannya diisi saja seperti tahun sebelumnya, atau Bapak Ibu bisa mengisi puskesmas ya. Karena puskesmas Gedung Reja ya. Karyawan ya, silahkan nanti diisi, diedit juga bisa guys. Silahkan, semuanya sih saya kesulitan menuliskan. Pulang balik salah. Gedung Reja, kemudian masyarakat, karyawan. Atau seperti tahun sebelumnya Bapak Ibu mengisinya apa, silahkan. Puskesmas. Program prioritas nasionalnya juga ini harus diisi ya. Kalau misalnya hilang harus dicari lagi. Program prioritas nasionalnya adalah yang ada SDM-nya ini, bagian bawah. Nah, kemudian di sini, oh ya maaf, dari sini dulu ya, indikator program ini kemarin kan waktu kita input Renja itu tarikan data dari Renstra belum aktif, sehingga kita input manual. Kita pakai tambah indikator. Sekarang itu sudah aktif menu Renstranya, sehingga ini sudah given ya. Kalau yang di sini masih ada, tadi Puskesmas Gedung Reja ini masih ada yang input manualnya. Ada Bapak Ibu puskesmas yang ininya dua, tampilannya dua, seperti ini misalnya ya. Ini ada tampilan sama tingkat kepuasan. Nah, ini nanti yang ini dihapus ya. Tinggal yang ini, karena ini sudah tidak bisa dihapus. Nanti kalau nggak dihapus nanti jadi dua tampilannya. Kemudian
di sini juga ya, indikator keluaran kegiatan itu given dari SIPD, dari Renstra itu adalah yang output kegiatan. Ya. Kalau ini kan kita memang dianjurkan oleh Bapeda untuk membuat indikator kegiatan, sehingga kita waktu itu membuat jumlah BLUT yang menyediakan pelayanan ya. Nah, sasaran kegiatannya atau outputnya adalah terlaksananya peningkatan pelayanan BLUT. Nah, ini nanti akan tertulis di dalam Renstra ini ya, yang tertulis dalam Renstra ini, sehingga yang digunakan adalah ini. Ini Bapak Ibu satuannya di tempat Bapak Ibu kosong ya. Nah, yang ini dihapus. Kalau tidak dihapus nanti akan 12. Karena ini juga indikator subkegiatan ya, ini sepertinya salah input ya. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian terlaksananya pelayanan BLUT ini kita isikan 100%, meskipun ini satuannya nggak aktif ya. Satuannya nggak aktif, sehingga persennya kita tuliskan di sini saja, 100%. Indikator hasil kegiatan tidak usah diisi, karena nanti juga tidak bisa disimpan, kemudian kita simpan. Seperti itu. Kita lihat tampilan subkegiatannya. Oh maaf, kita sekalian edit target output subkegiatan. Lihat di klik ubah subkegiatan. Kemudian ini sudah diisi peningkatan sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, pelayanan. Sumber pendanaannya ini salah ya, sumber pendanaannya harusnya pendapatan dari BLUT. Kalau untuk yang BLUT itu pendapatan BLUT ya, bukan PAD. Kalau PAD itu untuk yang didanai oleh APBD. Tapi ini kayaknya nggak bisa di entry, harus tambah sumber dana baru. Karena kalau sudah di entry kegiatan, sudah di entry angkanya, kita nggak bisa ini mengganti menjadi pendapatan BLUT, nggak bisa. Karena dia sudah di entry pendapatan dari BLUT. Oh, ini masih bisa ya di sini ya. Kemudian yang ini nggak usah. Kemudian jumlah BLUT yang menyediakan pelayanan adalah 1 unit kerja. Kalau masih ada yang tulisan 38, 40 itu dihapus. Karena kalau 40 itu indikatornya sekabupaten. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri 1 unit kerja puskesmas atau rumah sakit, ininya hanya 1 unit kerja. Kemudian disimpan. Ini sebagian besar sudah terisi karena migrasi dari SIPD perencanaan ya, Renja ke SIPD ke penganggaran. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu sudah set operator, sudah input indikator kegiatan, sudah input indikator subkegiatan di sini ya. Kemudian masuk menggunakan akun operator ya. Saya copy dulu akun operatornya. Salah. Ini kasih nama provinsi ya. Kalau di sini provinsi nggak muncul, kok nggak muncul ya nama pilihan provinsinya gitu ya. Kita nggak bisa ngetik sendiri provinsi. Bapak Ibu di sini di bagian ini yang jarum pentul ke kanan ke kiri ini di atas diklik. Kemudian cookies and site data diklik, manage on voice diklik lah, ini dihapus. Seperti itu ya. Dihapus, down. Nah, nanti di sini akan langsung bisa milih lagi. Sebenarnya kalau error seperti itu ya. Kalau misalnya lama, nunggu lama dan sebagainya. Saya masuk menggunakan akun operator, izin Mas Surahman. Ini tahunnya 2027. Jangan lupa ya. Jangan 2026. Kemudian kita cek apakah inputannya sudah sama dengan apa yang seharusnya. Karena pada saat kita entry di awal dulu banyak rekening yang tersedia, sehingga di beberapa puskesmas khususnya untuk yang APBD itu menggunakan belanja bangunan dan konstruksi. Nah, itu harus dihapus. Dihapus kemudian nanti diganti. Kalau gedung Reja ini nggak ada ya kebetulan ya. Nanti yang
saya minta salah satu NIP-nya operator Adipala 2 boleh ya dikirim di Japri, nanti saya simulasi untuk yang jasa komunikasi listrik air. Nah, ini untuk jasa pelayanan belut ya. Kita cek dulu, lihat rincian kegiatan. Nah, ini di sini disesuaikan dengan yang RBA Bapak Ibu ya. Belanja pegawainya berapa, belanja barang jasanya berapa, dan pastikan rekeningnya adalah belanja barang jasa belut, belanja pegawai belut, dan belanja modal belut. Belanja modal itu belanja peralatan mesin, belanja bangunan. Nah, ini hanya mesin saja, belanja mesin. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah sesuai seperti ini ya, artinya Bapak Ibu sudah selesai. Nanti kita akan memantau di aplikasi dari BPKD untuk pengawasan. Nanti Bapak Ibu setelah selesai melakukan pengisian monitoring input ini ya. Ini saya salah menuliskan ini. Nah, di sini ini bisa kelihatan juga barang nama rekening yang dipakai oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya seperti, nah ini masih ada untuk yang pendapatan asli daerah. Kemarin memang menggunakannya ini belanja bahan dan konstruksi. Ya, ini hati-hati kalau yang seperti ini harus diubah ya. Jangan sampai dalam keadaan tidak sadar SPID ditutup, punya saya udah nggak ada selisih kok, padahal ternyata ininya masih belanja bahan bangunan. Begitu juga dengan ini nih, belanja belut tapi masih menggunakan belanja bahan bangunan. Ini punya Puskesmas Selatan 2. Selatan 2 diperhatikan ya. Ini masih, yang lain sebagian besar sudah menggunakan belanja modal belut, pegawai, dan barang jasa belut. Ini masih menggunakan belanja bahan bangunan untuk yang belut. Kemudian untuk yang ini masih belanja bahan, ini APBD. Kalau APBD memang masih ya, silahkan bisa diganti nanti. Kemudian ini APBD juga ini ya, masih kota-kota ini kayaknya. Kemudian untuk yang ini masih ada juga belanja modal Puskesmas Cipari. Puskesmas Cipari, oh sudah diganti ya, belanja bahan bangunan dan konstruksi. Berarti sudah diganti tadi ya ininya ya. Kemudian belanja Puskesmas mana lagi, pegawai belut, bahan bangunan, ini yang listrik masih semuanya belum diganti. Modal peralatan mesin, itu nanti Bapak Ibu mengisi di sini nilai entry-nya berapa, karena mungkin selisih ya, mungkin yang pegawai belut tadinya 100 jadi 150, terus ini berkurang jadi 50, berkurang 50, atau ini bertambah ya. Silahkan dientrikan sesuai dengan yang real dientrikan oleh Bapak Ibu supaya kita juga bisa memantau. Dan nanti kalau di sini ada selisih, tuliskan alasannya selisih ya. Saya tambahkan sebentar. Karena sebenarnya tidak boleh berubah antar rekening dalam KUAPP, antar pekerjaan dalam KUAPPAS, tapi untuk belut ini diperbolehkan ya. Harus dituliskan di sini kenapa pokok pekerjaannya diubah. Misalnya pekerjaannya ini kan, paket kelompok pekerjaannya ini ya, belanja pegawai belut 100 juta menjadi 150. Alasannya apa? Belanja barang jasa berkurang, alasannya apa? Seperti itu. Kemudian
Bapak Ibu harus membuat RPA, sudah harus membuat RPA dulu agar tidak bolak-balik berubah. Ternyata saya butuhnya modal ini, saya ternyata butuhnya rehab ini. Nah, itu harus dibuat RPA-nya dulu, dan RPA-nya ditaruh di Google Drive-nya Bapak Ibu, lalu linknya ditulis di sini. Seperti itu RPA-nya. Nah, untuk RPA ini Bapak Ibu berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya dan peringatan dari BPKAD bahwa banyaknya temuan Bapak Ibu salah mengklasifikasikan kode untuk belanja, apakah itu masuk belanja modal atau belanja barang jasa, maka Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan pengelola barang di puskesmas masing-masing. Misalnya saya mau masang paving, nah itu masuknya belanja modal apa belanja barang jasa, dengan konsultasi. Kalau pengelola barang puskesmasnya bingung, nanti tanya ke pengelola barang kabupaten yang di keuangan, ya, ada Mbak Evi dan Mas Panggi. Nanti kalau Mbak Evi dan Mas Panggi bingung, nanya ke kabupaten, seperti itu ya. Tapi yang jelas harus ada koordinasi paling nggak hari ini dan besok, karena ini entry-nya tinggal berapa hari? Tinggal 3 hari, berarti kan hari ini hari Senin ya paling lambat ya. Nah, jadi tanyakan dulu, konfirmasi dulu belanja paving atau misalnya masang kanopi yang kira-kira agak meragukan ya. Kalau rehab jelas ya masuk belanja modal. Kalau misalnya cuma melester bagian ini karena udah rusak ya, itu masuknya apa? Nah, tanyakan ke petugas barang supaya nanya ke petugas aset kabupaten, seperti itu ya. Jangan sampai keliru, jangan sampai sudah selesai, sudah jadi DPA-nya, sudah di print, ternyata wah kita itu salah, harusnya ini masuknya di belanja modal ya, minta ganti, seperti itu kan repot, nanti harus nunggu ini nunggu itu dan sebagainya. Karena kalau perubahan antar rekening besar itu harus menunggu perubahan ya, nggak bisa serta-merta mendahului perubahan, nggak bisa. Sehingga benar-benar harus dipikirkan dengan matang, jangan sampai salah input, jangan sampai salah masukkan rencana kegiatan di RPA. Maka RPA ini sangat penting. Makanya kita juga paling nggak melihat secara sepintas apakah ini anggarannya sudah layak masuk belanja barang jasa atau belanja modal. Misalnya seperti Bapak Ibu beli alat yang harganya mahal, misalnya 1 jutaan, tapi cepat rusak ya. Perlu diketahui bahwa rancangan KUA-PPAS ini merupakan rancangan berasal dari rancangan RKPD 2027. Rancangan RKPD 2027 itu dihimpun dari itu menjadi rancangan renja kita 2027, dan Bapak Ibu ingat bahwa rancangan renja 2027 itu sudah disusun sejak bulan Februari ya. Setiap bulan Februari kita pasti mengadakan konsultasi publik terkait dengan penyusunan renja 2027, dan Bapak Ibu sudah input ya estimasi pendapatan ya, estimasi pendapatan, kemudian berapa belanja pegawai, berapa belanja modal dan sebagainya. Kalau ternyata dalam perjalanannya Bapak Ibu ada, wah saya ini yang di sini dipasang terlalu rendah, kurang tinggi ya, silakan Bapak Ibu bisa bersurat terkait dengan ini, karena sementara ini sudah KUA-PPAS ya, sementara ini belum bisa berubah. Bapak Ibu input sesuai dengan kondisi sekarang, tapi Bapak Ibu bisa karena kan ini masih perjalanannya masih harus penetapan ya. Bapak Ibu bisa bersurat, dikirim ke TAPD ya. Kami juga diberikan tembusan untuk merubah pendapatan, tapi sekali lagi pendapatan yang naik, tidak boleh pendapatan yang turun, seperti itu. Karena amanah dari pimpinan kabupaten ya, bahwa untuk pendapatan itu diupayakan terus meningkat, bukan menurun. Tuh.
Kemudian, kalaupun ada penurunan harus ada evaluasi. Kenapa menurun? Di mana menurunnya? Pendapatan dari sektor mana yang turun? Nah, itu harus dievaluasi. Tidak serta-merta kemudian pendapatan diturunkan, nanti giliran naik nggak bisa bayar jaspel. Seperti itu ya. Jadi harus benar-benar cermat perhitungannya. Jangan tiba-tiba usul turun, ternyata naik. Kemudian tujuan penyusunannya, tujuan OPD ini sesuai dengan indikator tujuan, sasaran, subkegiatan, indikator program dan indikator subkegiatan. Nah, indikator program Bapak Ibu tujuannya adalah untuk peningkatan kepuasan pasien ya. Peningkatan kepuasan pasien. Otomatis dalam hal ini semua pasien yang datang, baik yang datang secara di gedung maupun di luar gedung, itu harus dilayani dengan baik. Semua yang menjadi kewajiban puskesmas khususnya dalam pelaksanaan SPM standar pelayanan minimal yang merupakan kewajiban bupati itu diturunkan ke puskesmas menjadi kewajiban puskesmas, itu harus terpenuhi sehingga masyarakat puas, ibu hamil, bayi, balita, lansia, penderita hipertensi dan semuanya tercapai dengan baik. Nah, untuk itu harus apa? Maka RPA puskesmas harus mengacu pada pemenuhan SPM tersebut. Pemenuhan apa yang menjadi dasar tujuan OPD, tujuan kita semua. Tidak hanya untuk pemenuhan operasional kantor seperti itu. Ya. Termasuk untuk rehab puskesmas juga iya, untuk pengecatan dan sebagainya, itu kan juga untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. Jangan sampai bangunan dibiarkan tiba-tiba rusak, parah ya, ambrol dan sebagainya karena nggak pernah dipelihara ya. Paling nggak setiap tahun ada pengecatan seperti itu ya, karena ini bangunan negara, aset yang harus dipelihara. Kemudian untuk siklusnya, karena tadi itulah mengapa Bapak Ibu harus tahap-tahapnya itu harus sesuai. Jangan aduh Bu saya telat, belum ini ketinggalan nanti itu, karena kita semua sudah berdasarkan agenda. Sekarang ini input, besok selesai, kemudian validasi, kemudian nanti akan dimigrasi ke SIPD penatausahaan. Di SIPD penatausahaan nanti input anggaran kas, di anggaran kas nanti cetak DPA, kemudian verifikasi DPA, penandatanganan, dan DPA disahkan, baru DPA bisa digunakan. Tapi harus ada laporan keuangan dulu selesai, laporan aset selesai. Nah, Bapak Ibu adalah salah satu bagian dari penyumbang laporan keuangan selesai atau tidak selesai, laporan aset selesai atau tidak selesai. Karena satu dinas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan itu sendiri, laporannya itu dianggapnya satu. Jadi ada salah satu puskesmas atau rumah sakit yang belum selesai, maka kita semua tidak bisa melakukan pelaksanaan anggaran di tahun tersebut. Belum running DPA-nya meskipun DPA sudah disahkan. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu melewati ini semua nih, tap-tapnya ini sampai ketinggalan, nanti bahaya. Misalnya sudah input, lupa nggak validasi, sudah migrasi ke SIPD penatausahaan, ternyata lah kok saya rekeningnya masih yang lama ya, yang belum dirubah, ternyata karena belum divalidasi. Kalau belum divalidasi kan otomatis masih menggunakan anggaran yang lama, akhirnya repot sendiri, ya kan? Ya. Kemudian yang berikutnya, anggaran kas misalnya nggak diinput, nggak divalidasi, DPA pendapatan juga seperti itu, kan nanti akan repot sendiri, juga akan mengganggu kita. Nggak validasi, nggak segera input anggaran kas, itu akan maju, kita nggak bisa validasi data. Dan pengalaman ini jangan sampai ini terulang kembali ya, pengalaman bertahun-tahun lamanya ini kan 2027 untuk mulai running Januari. Ini gajian kita Januari. Dari tahun ke tahun ada saja puskesmas yang belum melakukan entry anggaran kas ya. Karena ini pasti akan sangat mepet. Nanti kita akan diburu-buru untuk input di SIPD 2027, SIPD penatausahaan ya, kita akan set KPA, PPTK, kemudian kita set penugasan, lalu Bapak Ibu baru menambah unitnya puskesmas ya. Setelah des itu kan nanti input. Pokoknya ini trouble. Kalau Bapak mau cuti, Bapak Ibu bendahara dan sebagainya mau cutinya sekarang, jangan akhir tahun untuk yang lain-lain gitu. Yang cuti
jangan bendahara, karena bendahara repot nanti cuti kita nggak gajian semuanya. Gitu nggih. Untuk ini kemudian kita lanjutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, jadwal entry ini sampai tanggal 21, tapi tanggal 21 akan kita gunakan untuk melakukan koreksi, sehingga Bapak Ibu tanggal 20 harus selesai. Kemudian perangkat daerah dimohon menyelesaikan proses entry sesuai waktu yang ditentukan. Rincian belanja wajib mempedomani SSH. Jangan dipikir, saya kan RBA, nggak harus pakai SSH, kata siapa, nggak pakai SIPD, harus tetap pakai ini. Ya, harus tetap pakai. Kalau nggak pakai karena nggak ada, Bapak Ibu membuat surat, mengirim surat usulan SSH ya ke Dinas Kesehatan dulu. Kalau usulan surat SSH ke Dinas Kesehatan, ya nanti bisa menghubungi Mas Irwan ya di perencanaan. Kemudian untuk menghindari kesalahan penggunaan rekening belanja, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, menentukan mana ini belanja modal, mana ini belanja barang jasa, itu harus jelas. Barang jasa digunakan untuk mengadakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Artinya tidak hanya memandang harga ya, meskipun harganya di atas 300.000, kalau itu manfaatnya itu nggak sampai 12 bulan, misalnya termometer digital kayak seperti zaman dulu kan harganya mahal ya, 2 juta. Tapi dia jatuh sedikit rusak, pecah. Ya, kita jangan memasukkan dia ke belanja modal seperti itu. Kemudian barang yang akan diserahkan kepada masyarakat juga masuk pada belanja jasa. Misalnya Posyandu Kit mau diserahkan ke Posyandu ya, menjadi miliknya Posyandu, maka kita masukkannya ke belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Kemudian pihak ketiga atau pihak lainnya, nah itu juga menggunakan belanja barang jasa. Kemudian penganggaran tersebut harus mendukung pencapaian sasaran prioritas yang ada dalam RPJMD. Jangan membeli sesuatu yang nilai cakupan prioritasnya itu tidak relevan ya. Misalnya jangan beli alat beli alat misalnya alat fitness. Alat fitness sih mungkin kalau dipakai untuk masyarakat pada saat di poli mereka sambil nunggu antrian sambil fitness mungkin bisa ya, itu ada manfaatnya. Tapi kalau untuk ditaruh di tempatnya kepala puskesmas kan nggak ada manfaatnya, nggak mendukung program prioritas seperti itu ya. Jadi barang-barang yang dibeli itu harus mendukung manfaat prioritas yang ada di RPJMD. Jangan salah Bapak Ibu itu blut, jangan merasa ini kan uang saya sendiri, saya bebas ngapa-ngapain. Tidak, semuanya adalah unit dari Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap rencananya berdasarkan RPJMD. RPJMD diturunkan ke Renstra ke Renja, sehingga Bapak Ibu adalah bagian dari pemerintah kabupaten mendukung capaian RPJMD, bukan berdiri sendiri karena saya merasa saya blut, saya punya anggaran sendiri. Jangan salah. Bapak Ibu, anggaran pendapatan kapitasi, anggaran puskesmasnya yang berdasarkan dari kapitasi BPJS untuk yang kelas 3 itu dari mana anggarannya? Dari pemerintah pusat ya, yang CKN, dan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten, Dinas Kesehatan itu anggarannya 259 miliar. 200 miliarnya untuk gaji, 49 miliarnya untuk CKN. Jadi yang buat kegiatan hanya kurang dari 5 miliar. Ya, kegiatan di Dinas Kesehatan itu kurang dari 5 miliar. Makanya Bapak Ibu jangan, dinas nggak dapat apa-apa, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak harus ngasih bantuan apa-apa. Ya nggak bisa, karena anggarannya kita memang terbatas. Hampir 90% anggaran kita terserap untuk jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan untuk membiayai siapa? Membiayai para PBI kelas 3, iuran mandiri yang non PBI yang kelas 3. Dan itu nanti kembalinya ke siapa? Ke puskesmas. Dalam bentuk kapitasi, non kapitasi seperti itu. Jadi jangan dianggap Dinas Kesehatan nggak ngasih apa-apa nih, nggak ada anggaran apa-apa, nggak ada perhatiannya. Itu semua kembalinya ke puskesmas uang-uang itu. Jadi jangan salah persepsi bahwa itu mandiri punya blut itu uangnya sendiri, bukan. Tuh, ya.
Kita lanjutkan. Belanja modal itu untuk penganggaran yang menganggarkan dalam rangka pengeluaran aset tetap. Aset tetap itu harus memenuhi kriterianya, yaitu pertama manfaatnya lebih dari 12 bulan, yang kemudian digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, memenuhi batas kapitalisasi aset tetap. Nah, kapitalisasi aset tetap itu seperti apa? Silahkan dibuka pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal harus merupakan harga pembelian atau pembangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan proses pengadaan atau pembangunan sampai dengan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat rehab penambahan ruang rawat inap ya menggunakan dana BLUT 100 juta. Nah, di dalam 100 juta itu ada anggaran untuk konsultan perencanaan, konsultan pengawas, ada anggaran untuk rapat ya, rapat dengan tim pembangunan dan sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam dihitung sebagai perolehan aset, perolehan modal gitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi konsultan perencanaan termasuk kalau misalnya membangun baru nanti 2027 harus ada anggarannya untuk SLF sekalian. Jadi kami juga di kabupaten itu mengharapkan penyusunan anggaran itu sudah sampai ke level konsultan pengawasan termasuk konsultan untuk penyusunan SLF. Sehingga nanti sudah jadi SLF-nya. Di puskesmas pun juga demikian. Sebagai tindak lanjut atas atensi BPK terkait kesalahan penggunaan penganggaran khususnya pada belanja pemeliharaan gedung tadi ya yang saya sebutkan, mau paving, bikin rolling door, bikin kanopi, itu masuknya modal atau barang jasa. Nah ini sebelum di entry harus konsultasi dulu ke pengurus barang ya di puskesmas dan di kabupaten di dinas kesehatan ya, atau nanti kalau dinas kesehatan nggak bisa di keuangan ya bisa langsung ke pengelolaan aset. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan ketepatan penggunaan rekening. Apakah suatu pekerjaan dianggarkan pada pemeliharaan atau modal sehingga dapat menghindari kesalahan penganggaran. Nah ini dari PPK ini menekankan seperti ini karena masih banyak puskesmas yang salah melakukan entry di belanja modal atau di belanja barang jasa. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Direncanakan baik-baik. Saya tahun depan itu apa yang mau dibangun, apa yang mau diperbaiki, apa yang mau direnovasi, apa yang mau ditambah, mau beli alat apa, ya, mau merehab, mau memperbaiki apa dan sebagainya, itu harus dicermati baik-baik. Ya, jangan ketemunya, aduh ternyata ini ya. Jangan. Perencanaan itu harus melihat jauh ke depan, mengandung visi ke depan. Tidak hanya pada saat ini yang ditemukan, tapi rencana, oh ya besok kan harus ada ini, berarti saya butuh ini ya misalnya. Oh ya saya mau kan akreditasi saya butuh ini, berarti siapkan dari sekarang. Jangan nanti tiba-tiba minta perubahan, Bu saya akreditasi butuh lemari obat yang ini, berarti saya harus pindah belanja modal, barang jasa ke modal, ini sebenarnya nggak bisa, itu harus diperubahan ya, makanya direncanakan dari sekarang. Saya mau akreditasi, kebutuhannya apa saja untuk akreditasi, apa yang belum dilengkapi, apa yang kurang dan sebagainya. Dirapatkan dengan tim, jangan mikir sendiri. Dirapatkan dengan tim puskesmas, kemudian di inventarisir bagian ini butuh apa, bagian ini butuh apa, bagian ini butuh apa, untuk SPM butuh apa, bagian Pokja UKM, ILP ini sebagainya butuh apa. Semuanya harus direng-reng, kemudian susun prioritas. Paling prioritas mana, yang dikejar target untuk akreditasi mana, untuk SPM mana dan sebagainya. Susun itu, tuh ya. Jadi jelas nanti kebutuhannya ini sudah ini dari sekarang, jangan ditemukannya nanti, oh iya akreditasi ternyata butuh ini, saya belum, padahal saya ini ya. Misalnya saya izin operasionalnya habis, waduh saya belum menganggarkan SLF, nah harus berubah lagi dan sebagainya. Itu kan harus direncanakan 2027 puskesmas ini mau ngapain gitu loh. Oh izin operasionalnya mau habis, oh mau akreditasi, oh mau ISO, oh mau ini,
oh SPM harus sampai sekian, oh ini itu semua harus direncanakan visi ke depan 2027. Jangan ketemunya nanti bingung setelah melaksanakan anggaran, oh ternyata kurang ini repot nanti. Hitung ya. Seperti itu. Mulai direncanakan dengan baik-baik, melihat visi ke depan. Kemudian untuk honorarium, kalau ini mungkin puskesmas tidak terlalu ya, karena tidak ada honor ya di sana. Honorarium sekarang harus dilaksanakan secara selektif ya. Pengelola keuangan tidak mendapatkan honor, PPKOM tidak ada honor ya. Pejabat pengadaan pun itu honornya tim ya, tim pengadaan. Kemudian pagus kegiatan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Nah, ini yang sampai ke level pekerjaan ini juga sebenarnya tidak boleh dilampaui, tapi Bapak Ibu bisa menuliskan di situ sudah di entry berapa dan alasannya apa. Nah, ini sebenarnya kita tidak boleh melakukan pergeseran antar alokasi anggaran paket pekerjaan tadi ya, belanja barang jasa modal nggak boleh berubah, tapi kemarin diperbolehkan untuk yang blood. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu misalnya ada belanja untuk jasa pengelolaan air limbah, masuknya di misalnya ini masuknya jasa tenaga kesehatan jasa tenaga lingkungan udara ya. Nah, padahal beda. Yang dimauin Bapak Ibu adalah untuk jasa tenaga kesehatan lingkungan ya, maka diusulkan di link rekening ini. Atau misalnya Bapak Ibu mau membeli termometer ya, tapi di SIPD termometer itu masuknya di rekening laboratorium lingkungan, kan salah, bukan sesuai dengan punya kita gitu. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan link rekeningnya ke belanja peralatan kesehatan umum itu. Ini saya contohkan cara usulnya. Meskipun Bapak Ibu memakai RPA, tapi tetap ini harus menjadi perhatian. Nah, seperti ini misalnya. Ini tempat mengusulkan link. Kita hanya bisa menuliskan di kolom yang berwarna kuning. Yang putih tidak bisa kita isi ya. Kita lihat di ini untuk usil linknya, untuk lihat item belanja yang akan kita gunakan di all. Misalnya kita mau cari termometer ya. Oh, ini belum di share screen ya. Nah, ini belum ya. Nah, ini adalah tempat untuk usul link yang di kolom berwarna kuning ini yang akan kita isi. Ini juga kita isi. Yang berwarna putih nanti akan otomatis terisi sendiri. Kemudian untuk belanja barang-barang yang akan kita usulkan itu ada di sini all. Kemudian untuk rekeningnya ada di sini. Kita misalnya mau cari termometer ya, saya tulis termometer. Nah, ini termometernya ada suhu udara. Nah, ini di sini adalah suku cadang alat besar termometer digital ya. Ini masuknya mungkin ke rekening yang lain, saya nggak tahu ya, nanti di SIPD bisa dibuka. Nah, Bapak Ibu pilih yang di kolom C ini, di copy, klik kanan di copy. Nah, taruh di usul link ini ya. Cari yang bagian bawah sendiri ya, jangan yang atas-atas. Cari yang bawah di sini, misalnya Dinkes. Kita tuliskan tulisannya puskesmas.
ya. Nah, puskesmas apa gitu ya. Nah, kita paste di sini, paste. Oh, nggak mau. Apa tadi belum di copy ya? Ini paste. Nah, ketika ini sudah di copy, maka di sini akan muncul nih termometer digital. Mau kita input ke rekening apa? Misalnya kita mau input ke rekening peralatan kesehatan. Ctrl F, alat peralatan. Belanja mesin peralatan. Langsung ketik kesehatan aja deh. Nah, ini belanja peralatan dan mesin alat kedokteran atau alat kesehatan, alat umum. Ingat ya, karena ini termometer nggak perlu masuk belanja modal ya, jadi masuk belanja peralatan saja. Jangan di belanja modal. Kalau belanja modal itu rekeningnya 5.2, itu berarti belanja modal. Kalau masih 5.1 itu berarti belanja peralatan, belanja barang jasa. Kemudian kita taruh di sini untuk kode rekening yang kita mau. Misalnya belanja termometer ternyata ada di belanja modal, padahal kita ini ingin masuknya ke belanja peralatan, maka kita tulis di sini. Nanti jadi supaya belanja termometer itu ada di rekening belanja peralatan. Jadi Bapak Ibu jangan menyalahkan SIPD ketika misalnya, lah kok ini tensimeter 800.000 masuk di belanja modal Mbak gitu. Iya Bu, soalnya di SIPD saya lihat rekeningnya ada di belanja modal peralatan kedokteran ya. Nah, itu Bapak Ibu nggak bisa beralasan seperti itu sekarang karena Bapak Ibu sudah bisa mengusulkan link rekening. Artinya tensimeter tadi diusulkan ada di rekening belanja peralatan kesehatan tadi ya, kesehatan atau kedokteran tadi. Belanja peralatan. Caranya bagaimana? Seperti tadi itu, saya ulangi sekali lagi nggak? Misalnya ini kita mau usul apalagi? Tensi ya. Ada apa? Di search aja, cari tensi. Nah, ini alat kedokteran umum tensimeter digital. Ini saya contohkan saja ya. Tensimeter digital, ini kode ID-nya kita yang kolom C ini kita copy. Nah, kemudian kita taruh di sheet usul link ini. Ini puskesmasnya ditulis namanya ya. Saya contohkan Puskesmas Gedung Reja. Contoh saja, nanti dihapus kita nggak apa-apa. Nah, alat kedokteran umum tensimeter ini ya akan kita masukkan ke belanja peralatan. Ini kan yang atas belanja peralatan, sama di copy saja. Tapi kalau enggak mau yang lain ya, kayaknya sih di peralatan aja ya, kesehatan. Nih, belanja modal semua. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih rekening yang sesuai. Yang penting jangan belanja modal kalau memang itu enggak akan dimasukkan ke belanja modal. Ya, seperti itu. Kalau misalnya mau disamakan dengan yang atas di belanja peralatan, tinggal di copy saja ini belanja peralatan. Dan di sini bisa ditambahkan ya. Misalnya tidak hanya di peralatan kesehatan tapi di belanja pemeliharaan atau misalnya ini mau menjadi pengadaan alat ya, berarti belanja modal alat itu. Jadi rekeningnya bisa lebih dari satu
Ya, seperti ini kan banyak nih yang usul rekening ada 2, ada 3, ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? 27 kalau kita membuat di SPA itu belanjanya tidak ada di SSH, kita usulkan di link yang tadi semuanya, baik modal Bukan. ataupun berjasa atau gimana. Kalau link yang tadi itu untuk mengusulkan rekening, Mbak, bukan usulan SSH baru, ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Tadi yang usulan rekening tadi bukan untuk usulan SSH baru, tapi SSH yang sudah ada di SIPD. Makanya tadi ada ID SSH-nya karena dia sudah ada di SIPD. Hanya rekeningnya tidak cocok dengan apa yang kita mau. Misalnya, tadi tensimeter di SIPD masuknya di belanja modal peralatan kedokteran. Padahal kita maunya dia masuk ke belanja peralatan, biar nggak jadi belanja modal. Maka kita usulkan itu link rekening supaya tensi itu ada juga di belanja peralatan. Tuh. Tapi bukan bukan usul SSH baru. Kalau usul SSH baru, jangan silahkan bersurat ke Dinas Kesehatan, ya. Nanti juga konfirmasi langsung ke Mas Irwan. Tapi secara surat tetap dibuat suratnya supaya menjadi bukti Bapak Ibu ketika nanti ada temuan dari BPK, kok ini nggak sesuai dengan SIPD, oh kita sudah bersurat usulan SSH gitu. Kalau ternyata sampai akhir Desember, sampai terakhir input SIPD dan sampai DPA jadi ternyata SSH itu belum ada, maka Bapak Ibu membuat SPTCM. Tapi runtutan bahwa sudah usul itu ada, kemudian membuat SPTCM karena ternyata belum diakomodir oleh BPKAD karena mungkin memang timelinenya tidak pas, tidak sesuai seperti itu. Tapi yang jelas runtutannya Bapak Ibu sudah usul seperti itu. Gitu nggih? Nanti kalau di SPTCM ini sudah disusun, nanti kan bulan Februari kita diminta lagi nih usulan SSH 2028. Nah, itu usulkan kembali di SSH 2008. Jangan merasa kemarin saya sudah mengajukan usulan SSH kok, jadi saya nggak perlu lagi. Enggak, ya, karena itu belum diakomodir. Maka ketika ada entry suruh usulan SSH 2008 itu diinputkan lagi, tapi perlu diupdate apabila harganya mungkin ada kenaikan seperti itu. Itu nggih. Jadi yang tadi saya sampaikan itu bukan usulan untuk SSH baru, tapi untuk link rekening, ya, karena rekeningnya tidak cocok, ya. Ada itu yang rekening belanja ATK masuknya ke honorarium narasumber, mungkin karena salah klik karena kan dia aplikasi, ya. Nah, makanya kita usulkan dia masuk ke rekening belanja alat tulis kantor gitu, ya. RPA tetap juga harus mengacu di situ rekeningnya supaya cocok, berarti masuk ke belanja jasa laboratorium seperti itu. Usulannya seperti itu untuk rekening yang tadi kita sampaikan. Tapi kalau untuk SSH yang belum ada di SIPD, ya, Ibu cek dulu secara komplit baik di menu ASP, SSH maupun SPU mana yang belum ada, ya, baru diusulkan. Dibuat suratnya secara tertulis ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti juga dikirim ke Mas Irwan selaku pengampu SSH-nya, ya. Kalau memang tidak diakomodir sampai tidak muncul di SIPD, ya, berarti memang tidak diakomodir. Nanti diusulkan lagi tahun depan. Tapi untuk pelaksanaan DPA 2027, Bapak Ibu dasarnya menggunakan SPTCM untuk SSH yang tidak ada di 2002 di Perpub 2027. Seperti itu. Itu nggih? Nggih, Mbak Ira. Oke. Yang perlu diperhatikan lagi tadi, ya, yang pesan dari
BPK bahwa klasifikasi belanja modal, belanja barang jasa harus benar-benar jelas supaya nanti tidak bolak-balik reklas seperti itu ya. Karena sudah bolak-balik, kecuali kalau kesalahannya baru satu kali, oh ya tahun depan dibenerin, tapi tahun depan masih salah lagi. Nah itu kan berarti harus menjadi perhatian itu gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, ini saya rekam zoomnya ya, nanti bisa diulang lagi pada bagian-bagian yang penting saja. Sampai itu mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Saya akhiri dan kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ada yang kelupaan ya, untuk yang Puskesmas Adipala 2 mau buat contoh untuk yang tadi masih menggunakan rekening bahan bangunan. Karena tadi nggak ngirim NIP, jadi saya juga lupa. Yang masih menggunakan rekening bahan bangunan nanti dihapus, baru di entry ulang seperti itu ya. Untuk yang ada jasa komunikasi listrik airnya, seperti itu. Ya, terima kasih. Monggo bisa meninggalkan Zoom ini. Ya, terima kasih Pak Tri atas arahannya dan penekanannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. 356. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.